Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, berjumpa kembali dalam Ustadz Aris Wibowo Channel. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, kembali kita akan melanjutkan kajian kita, yang kali ini kita akan membahas sebuah pertanyaan. Apakah pertanyaannya? Ustadz, apa sajakah tips melancar rezeki? Baik, pertanyaannya adalah apa sajakah tips-tips melancarkan rezeki? Sahabatku, ikhtiar dengan bekerja adalah salah satu cara kita untuk memudahkan rezeki kita, untuk mendapatkan nafkah kita dengan bekerja. Tapi ada beberapa tips yang insya Allah bisa melancarkan rezeki kita. Yang pertama adalah banyak beristighfar. Di dalam Al-Quran surat Hud ayat ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulladhi fadlin fadalah wa in tawallaw fa inni akhafu alaikum adaba yaumin kabir. Artinya, dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar, yaitu hari kiamat. Di dalam Al-Quran, dalam surat Nuh, Allah juga berfirman dalam ayat 10 dan sampai 12, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Artinya, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, man aqsara min istighfari ja'alallahu lahu min kulli hamin farajan wa min kulli diqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasibu. Artinya, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangannya untuk setiap kesempatannya, dan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Ahmad. Jenis istighfar bisa kita lakukan dengan contoh sebagaimana diriwayatkan dalam hadis riwayat Muslim, yaitu astaghfirullah, hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, hadis riwayat At-Tirmizi. Dalam hadis lain, bentuk istighfar yaitu sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dambin faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Hadis riwayat Bukhari. Itu tips yang pertama. Tips yang kedua adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Artinya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluan-keperluannya.
Takwa yaitu menjalankan semua perintah Allah baik wajib ataupun sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, serta menjauhi semua larangan Allah baik sifatnya dosa-dosa kecil ataupun dosa-dosa besar. Tips yang ketiga untuk memudahkan rezeki kita adalah memperbanyak silaturahim. Silaturahim adalah menjalin hubungan dengan kerabat yang pernah putus atau terus menjalin yang telah ada selama ini. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man sarrahu ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu." Artinya, siapa yang suka dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, hendaknya dia menyambung silaturahim. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kata Imam Nawawi, dilapangkan rezeki adalah diluaskan atau diperbanyak rezekinya. Juga bisa maksudnya adalah Allah berkahi rezekinya. Dalam Syarah Sahih Muslim. Itu yang ketiga. Yang keempat tipsnya adalah memperbanyak doa. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah 186, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat, aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Di dalam surat Al-Mu'min atau dalam surat Ghafir ayat ke-60, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, ad-du'a'u khuwal ibadah. Doa adalah ibadah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dalam hadis lain Rasulullah SAW sering berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Hadis riwayat Ahmad. Marilah kita amalkan doa tersebut dalam harian kita. Di dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, liyas'al ahadukum rabbahu hajatahu aw hawaijahu kullaha hatta yas'alahu tis'a na'lihi idan qata'a wa hatta yas'alahu al-milhah. Artinya, hendaklah salah seorang di antara kamu sekalian meminta kepada Tuhannya akan segala kebutuhannya hingga meminta tali sendalnya yang putus atau sampai meminta garam sekalipun. Hadis riwayat At-Tirmizi. Salah satu doa memohon rezeki kita adalah yang Rasulullah ajarkan adalah Allahumma akfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal dan jauhkanlah aku dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karuniamu dari bergantung kepada selainmu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang terakhir tipsnya adalah memperbanyak sedekah. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Artinya, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai.
pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha mengetahui. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ma naqadat sadaqatun mimmali." Artinya, sedekah tidaklah mengurangi harta. Hadis riwayat Muslim. Sahabatku, itulah 5 tips untuk mempermudah rezeki kita. Tadi yang pertama adalah banyak istighfar. Yang kedua, bertakwalah kepada Allah. Yang ketiga, memperbanyak silaturahim. Yang keempat, memperbanyak berdoa. Dan yang kelima adalah memperbanyak sedekah. Mudah-mudahan dengan hal tadi, yang 5 tadi, Allah lancarkan rizki kita, sehingga dengan rizki kita bisa bertambah banyak. Dengan banyaknya rizki kita bisa lebih banyak lagi bersyukur dan banyak berbuat kebaikan buat sesama. Ya Allah, kabulkanlah segala permohonan kami, mudahkanlah segala ikhtiar kami. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wallahu a'lam bishawab. Sahabatku, berjumpa lagi pada kesempatan yang lain. Sahabatku, jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.